Komentar warga bumi kok gak ada, Mas? Mana komentar warga bumi yang kau janjikan itu, hah? Kok gak ada komentar warga bumi, Lego? Mana sesi Legonya? Alright. Sekarang saatnya baca komentar warga bumi. Lego. Jadi mungkin banyak yang bertanya, beberapa minggu terakhir saya bikin konten gak ada sesi baca komentar warga bumi. Jadi saya rencananya mau memindahkan segmen baca komentar warga bumi jadi segmen sendiri. Karena ya saya merasa kayak kurang puas aja kalau ditaruh di belakang konten itu. Jadi kayak waktunya terbatas. Makanya saya rencananya mau saya pisahkan segmen baca komentar warga bumi biar lebih leluasa aja bacanya. Bisa lebih banyak dan bisa lebih panjang. Mau setengah jam ataupun 1 jam, gak ada masalah. Ya, tapi semampu saya. Jadi mungkin ke depan nanti saya akan bikin segmen baca komentar warga bumi tersendiri. Ya, mungkin sebulan saya bikin 1 atau 2. It's okay. Jadi nanti gak perlu tanya lagi, di belakang gak ada baca komentar warga bumi. Sudah saya pisahkan biar lebih leluasa dan lebih lega aja. Oke? Let's go. Kita mulai dari komentar di Saweria. Dari Suryo. Lego semangka bikin konten maksudnya. Yoi, doakan saya masih semangat dan masih sehat biar ya bisa sedikit membantu pendidikan di Indonesia. Nice, next. Dari Armadan Arman. Terima kasih untuk konten edukasinya ya. Selalu semangat dan kreatif. Ya, semoga selalu semangat saya untuk ya membantu biar tidak IQ 78 terus. Nice, next dari Elia B. Pratomo. Untuk para penonton channelnya Mas Lego, tetap perbanyak membaca dan jangan duduk di toilet jongkok. Nah, ini Elia B. Pratomo, ini duta toilet jongkok. Saya nobatkan Anda menjadi duta toilet jongkok. Ya, terima kasih semua yang udah dukung. Ya, kita lewat Saweria. Kalau ada yang pengen dukung juga bisa lewat QR code di sini atau di link di bawah. Next dari @rahmatagung8775. Bang, apa benar Gunung Mungkal di Godean dari gunung berapi? Pernah dengar dari salah satu YouTube. Gunung Mungkal di Godean. Ya itu pada dasarnya sisa-sisa jejak gunung api purba di Pulau Jawa. Yaitu sejaman dengan Gunung Langgeren dan sebagainya. Secara formasi geologi itu formasi Kebobutak yang itu menggambarkan itu gunung api purba di era di kala Miosen. Jadi ya sekitar mungkin 20 sampai 10 juta tahun yang lalu. Dan itu ada intrusi lavanya diorit sama andesit. Tapi sekarang ditambang ya. Ya kayaknya ditambang buat bahan galian mungkin. Ya itu sisa gunung api purba. Sejaman dengan ya kurang lebih sejaman dengan Langgeren dan mana itu yang di baratnya itu gunung. Alah, kok lupa saya. Ya, sejaman dengan gunung Menoreh itu kan. Oke. Nice, next. Dari Thomas Desmaniar 5541. Apakah Pegunungan Sewu bisa terjadi likuifaksi karena banyak ditemukan sinkhole akhir-akhir ini? Ya, beda. Pegunungan Sewu itu pada dasarnya kars. Itu sinkhole itu disebabkan oleh perarutan batu gamping dari yaitu kars itu tadi. Jadi beda. Kalau likuifaksi itu kan tanah yang istilahnya belum kompak, terus ada fluida yang mengalir dan tanahnya itu tidak bisa menahan, jadinya likuifaksi. Kalau sinkhole itu beda kasusnya. Bisa ditonton di video yang kemarin penjelasan terkait apa? Lupa saya. Penjelasan terkait lubang yang muncul di Blitar sama di Kebumen. Itu bisa dilihat di video itu. Jadi nggak likuifaksi ya, beda kasusnya. Nice, next. Dari @Yonatan Iskandar 6070. Min, apakah Gunung Colo di Pulau Una-Una terbentuk dari plasma templum atau hotspot juga? Karena posisinya agak jauh dari zona subduksi. Gunung Colo yang ada di mana itu? Yang di ada Sulawesi di Teluk apa ini? Di Teluk Tomini.
ya ini sebenarnya gunung ini agak apa ya, masih jadi kontroversi sih sebenarnya ini. Dari proses apa, apakah dari proses subduksi dari Laut Sulawesi? Sebenarnya kayaknya enggak. Apakah dari mana ini, dari Maluku? Tapi kalau saya lihat di jurnal itu Gunung Colo ini sudah apa ya, aktivitas vulkaniknya itu sudah dimulai sejak sekitar 15 juta tahun yang lalu atau di kala Miosen. Jadi kita nggak bisa ngelihat kondisi tektonik sekarang untuk menjelaskan Gunung Colo ini. Harus merekonstruksi dari 15 juta tahun yang lalu ketika mulai dari pembentukannya. Kalau di beberapa paper yang saya baca itu sebenarnya terjadi double subduksi. Jadi dari arah utara, dari mana itu, dari Celebesi, dan sama dari mana ini, ada yang dari selatan itu yang sekarang sebagian jadi Sulawesi Tengah, itu mensubduksi wilayah yang sekarang jadi Teluk Tomini itu dimulai dari zaman apa itu, zaman Miosen. Nah tapi ya pertanyaannya kembali, apakah itu memang hasil dari subduksi itu atau enggak? Ya susah menjawabnya, soalnya harus rekonstruksi, dan di Indonesia secara risetnya itu masih sangat kurang. Tapi kalau mantel plum kayaknya enggak sih. Soalnya kalau mantel plum itu biasanya itu kecenderungannya, tapi enggak semua sih, kecenderungannya itu basaltik magmanya itu. Tapi kalau ini kan masih traki andesit, masih diorit, masih ya traki basaltik. Jadi masih ada mineral-mineral yang sifatnya felsic, mineral asam. Ya kalau mineral asam itu biasanya masih berhubungan dengan lempeng-lempeng benua sih. Tapi ya kita tunggu aja risetnya. Kalau ada, masalahnya di Indonesia itu agak susah. Riset itu sangat sedikit. Karena pada dasarnya juga Gunung Colo ini agak menyimpang dari jalur gunung api yang di lengan atasnya gunung api di Sulawesi ini. Makanya ya tetap menjadi kontroversi sampai sekarang di kalangan peneliti. Oke, nice, next. Dari @raharjo8727. Tapi kenapa kok panas dan berasap? Oh, ini pertanyaan yang di mana itu? Orang-orang Songo. Ya panas karena ada namanya itu gradien geotermal. Jadi kalau air semakin masuk ke dalam permukaan, ke dalam bumi itu kan suhunya semakin naik. Jadi ya di bumi itu enggak, suhunya itu sama di atas dan di bawah permukaan itu beda suhunya. Karena ya istilahnya semakin ketumpukan, semakin bawah itu semakin panas. Kayak analoginya itu kalau kalian misalkan pakai selimut, kalau selimutnya lapisan 1 ya mungkin nggak terlalu panas, tapi kalau lapisannya 10 ya panas kan. Ya sama, lapisan bumi itu kayak gitu, semakin ke dalam semakin panas. Nah ketika air yang keluar ke Ororek Songo itu kan juga dari dalam bumi. Ketika di dalam bumi itu juga kan lebih panas. Jadi ketika keluar ya tetap panas, bisa ngeluarin asap ataupun suhu airnya lebih tinggi. Karena memang ya dari dalam bumi. Jadi nggak harus dari magma, bisa karena gradien geotermal itu tadi, karena di bawah permukaan bumi. Ya kalau masih 10-20 meter sih nggak terlalu panas. Tapi kalau udah berkilo-kilo, apalagi puluhan kilo, ya tetap panas. Nice, next. Dari @the_pastricedes. Bang, plate boundary dan fault line apa saling berhubungan? Bisa jadi, bisa juga, bisa jadi. Ya bisa sih. Contohnya kayak di mana ini? Di Sulawesi itu banyak plate boundary-nya tuh yang membentuk sesar-sesar yang besar-besar itu kayak Palu Koro dan sebagainya, itu banyak yang terbentuk karena di pinggiran antar lempeng tektonik. Jadi kayak karena basicnya lempeng tektoniknya beda, jadi tetap di antara pinggir-pinggirannya ini, tepi-tepinya ini nggak bisa nyatu. Karena ya pada dasarnya plate boundary-nya beda. Jadi biasanya itu akan membentuk sesar-sesar dan kadang itu masih aktif. Di Sulawesi itu banyak. Contoh lain itu kayak di misalkan Pulau Jawa itu ada namanya sesar RMKS, Rembang, Madura, Sakala, Kangean. Itu dari sekitar Jawa Tengah
sampai ke Pulau Kangean itu, sampai di utaranya Bali, laut apa itu? Nah, laut Bali itu. Itu kalau nggak salah itu saya pernah mendengar penjelasannya itu juga itu karena berada di tepian lempeng East Java, blok East Java mikrokontinen. Dan sampai sekarang masih ada walaupun nggak kelihatan. Terus kayak mana ini di Sumatera juga itu kalau nggak salah apa ya, lupa saya, Woyla Arc apa itu. Pokoknya ya tepian plate boundary itu memang bisa membentuk sesar karena ya pada dasarnya lempeng tektoniknya beda kan. Jadi ya nggak nyatu kadang. Masih membentuk sesar-sesar, ya bisa sesar naik, bisa sesar geser, bisa sesar turun. Dari Aditya Tito Kristuaji, Mas, apakah ada semacam mat volcano di luar Pulau Jawa? Ada, di Papua itu ada. Papua yang bagian utaranya pegunungan Jayawijaya itu ada mat volcanonya. Walaupun cuma data-datanya itu masih minim, tapi beberapa peneliti itu sudah menemukan di sana itu juga terbentuk sistem-sistem mat volcano. Tapi ya di sana karena masih hutan sekali dan jarang juga yang meneliti, makanya belum banyak tereksplor. Cuma di beberapa data, kayak dari data-data peneliti yang meneliti untuk kebutuhan pertambangan itu udah muncul mat volcano yang ada di Pulau Papua. Jadi jawabannya ada, di Papua ada. Nice, next. Dari @Slebewakubangah 1433. Apakah Blora akan jadi Sidoarjo Jilid 2? Ya enggak lah. Sebelum adanya lumpur lapindo di Blora itu sudah sangat banyak gunung api lumpur yang entah munculnya sejak kapan, entah ribuan tahun yang lalu, entah puluhan ribu tahun yang lalu, atau entah jutaan tahun yang lalu. Di Blora itu sudah banyak, di Blora, di Grobogan itu sudah banyak. Jadi apakah jadi lapindo? Yang enggak. Di sana itu sudah muncul secara alami. Nice, next. Umakumi 8179. Bang, mau tanya, apakah mat volcano dan lumpur hisap itu sama? Mat volcano bisa menghisap, bisa. Kalau lumpurnya tebal dan basah, misalkan kayak di Lapindo, kamu masuk Lapindo yang agak menengah, ya terhisap. Tapi apakah lumpur hisap itu mat volcano? Ya enggak juga. Lumpur hisap kan bisa karena lapisan misalkan lumpur ataupun pasir dan sebagainya yang mengandung airnya tinggi sehingga sifat kohesinya hilang, bisa menghisap, ya bisa. Jadi nggak harus mat volcano kalau lumpur hisap itu. Di padang pasir pun ya bisa aja muncul lumpur hisap itu. Jadi ya dua-duanya bisa menghisap, tergantung ketebalan lapisannya aja. Nice, next. Dari Karim Waafi 5310. Bang, apakah Gunung Andong itu gunung yang udah nggak aktif atau cuma sisa tubuh dari Gunung Purba? Terus asal-usulnya dari mana, Bang? Soalnya data di Google minim. Gunung Andong. Apa tadi pertanyaannya? Tidak aktif? Ya, tidak aktif. Memang sudah tidak aktif. Tidak ada datanya, erupsinya pun nggak ada. Bahkan di PVMBG juga tidak tercatat sebagai gunung api. Tapi apakah itu gunung api? Ya, secara regional, geologi regional itu gunung api. Gunung Andong itu sedikit lebih tua dibandingkan gunung mana ini? Gunung Merbabu. Kalau Merbabu itu ya agak mepet dengan Kala Holosen lah. Mungkin belasan ribu atau puluhan ribu tahun yang lalu munculnya. Kalau Andong ini, Andong itu sekitar ya mungkin di pertengahan sampai akhir Pleistosen, ya mungkin sedikit lebih tua, puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu tahun yang lalu munculnya. Tapi apakah itu gunung api purba? Ya enggak. Hitungannya tetap masih gunung api muda di Pulau Jawa. Karena itu berada di jalur gunung api yang muda sekarang, yang di tengah itu. Itu gunung api yang terbentuk di periode kuarter atau sekitar
2 jutaan tahun yang lalu sampai sekarang ini. Kalau yang purba itu di selatan, kayak Ngelanggeran, kayak Gunung Menoreh dan sebagainya, itu yang purba. Kalau Andong ini ya gunung api muda masih. Terus asal usulnya dari mana? Ya proses subduksi. Proses subduksi dari mana itu? Dari lempeng Australia. Sama kayak gunung mana ini, Merbabu, Gunung Merapi dan saudara-saudaranya itu. Ya sama. Intinya ya proses subduksi. Next dari @Sinra97. Kalau Bukit Kapur di Tuban itu apa asalnya lautan dangkal? Oh iya, secara fisiografis Tuban itu termasuk pegunungan Kapur Utara atau zona Rembang. Zona Rembang itu dulu ya memang berada di laut dangkal, lebih dangkal dibandingkan zona Kendeng yang sekarang jadi pegunungan Kendeng. Jadi lebih tinggi posisinya. Makanya terumbu karang yang terbentuk di sana itu lebih besar dan lebih berkembang. Soalnya lebih dangkal. Itu ya mulai dari Rembang sampai mana itu Madura itu masih banyak terumbunya mungkin di zaman Miosen. Terus setelah itu terangkat dan sekarang jadi pegunungan Kapur itu. Jadi ya laut dangkal? Iya, laut dangkal itu. Makanya kan karsnya di Tuban itu lumayan populer dan banyak muncul gua-guanya di sana. Saya terakhir ke Tuban itu kapan? Waktu SD itu yang ke Gua Lowo. Sekarang nggak tahu masih ramai apa enggak. Dulu ramai sekali. Next dari @Suprianto LG5SH. Mas, kalau yang di Malang itu juga termasuk kejadian seperti enggak ya? Ada yang ambles dan sumber air hilang. Di Malang. Itu yang di mana itu, di Desa Tulungrejo ini, Kecamatan Donomulyo itu ya. Kalau secara geologi regional, wilayah itu masih termasuk pegunungan Kapur. Donomulyo itu formasi geologinya itu namanya Wonosari. Itu sama kayak di Gunung Kidul, formasi seumuran lah. Dan formasinya masih sama, batu gamping terumbu. Apakah itu kasusnya mirip kayak di mana itu, di Blitar? Ya mungkin aja, karena karakternya masih batu gamping yang mudah larut. Dan di sana itu kalau saya lihat kemunculan sumbernya itu kayak ada lubang gitu ya. Itu mungkin karena ya itu jalur sungai bawah tanahnya, terus menemui lapisan geologi yang kedap terus naik. Terus sekarang itu hilang, ya bisa saja di lokasi yang mungkin jadi hulunya atau di atasnya itu ada lubang yang lebih dalam lagi, masuk ke lapisan yang lebih bawah lagi. Ya bisa saja, tapi ya itu masih satu analisis. Tetap harus dicari sih itu hilangnya kemana. Apakah mungkin ada sinkhole juga di sekitar sana, yang bukan sinkhole sih, ada aliran sungai bawah tanah yang lebih dalam terus menyerap aliran sungai yang keluar ke sumber itu, ya bisa saja. Tapi ya belum pasti. Nah itu ya hanya kemungkinan. Tapi karakter kalau itu kars, kemungkinan seperti itu ya bisa jadi. Next. Dari @ARD Gamers. Bang, mau tanya, apa penyebab cekungan yang berada di wilayah Sangiran? Cekungan mana ini maksudnya? Gak paham saya. Cekungan Sangiran. Kalau Sangiran itu dom. Sangiran itu dom atau kubah lava. Kubah. Sangiran itu kubah, tapi kubahnya itu kubah gunung lumpur. Cekungan yang mana maksudnya? Saya nggak paham. Coba dijelaskan cekungan yang mana di komentar nanti. Kalau Sangiran itu dom, kubah gunung lumpur. Cekungan yang mana? Coba nanti diperjelas.
Udah gitu aja. Terima kasih udah nonton, udah komen, udah subscribe. Seperti biasa, jika kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terima kasih, see you next time. Woo!